Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tani dan teman-teman pencinta kopi di seluruh tanah air. Semuanya tanpa terkecuali saya ucapkan selamat sore. Baik Sobat Tani dan teman-teman, di mana saja Anda berada pada kesempatan sore kali ini, tentunya saya akan menyapa-nyapa terlebih dahulu, terutama kepada subscriber channel Kopi Jalan Express, kepada Sobat Tani semuanya tentunya yang selalu pantengin, selalu stay tune tentunya di channel Kopi Jalan Express ini. Saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, tentunya mohon maaf lahir dan batin apabila dari mulai tayang hingga sekarang tentunya Bang Kopi Jalan Express ada kata-kata yang tentunya kurang berkenan di hati Sobat Tani semuanya dan teman-teman, mohon dimaafkan tentunya ya Sobat Tani. Pada kesempatan Hari Raya Idul Fitri ini kita mari saling bermaaf-maafan seperti itu ya Sobat Tani. Baik Sobat Tani dan teman-teman, sambil kita saling menyapa untuk Sobat Tani kita semuanya dan teman-teman, kita akan ajak Sobat Tani semuanya review kondisi buah terkini. Ini klon Tugu Sari ya Sobat Tani, review buah di tempat saya di ketinggian 1050. Untuk kondisi buah belum panen ya, belum panen raya, masih seperti ini kondisi buahnya. Dan ini klon Ciari ya Sobat Tani. Kita nanti untuk ke tutorialnya kita spill sedikit-sedikit saja setelah tentunya menyapa-nyapa Sobat Tani kita ya yang selalu stay tune. Oke, mulai dari barat dulu tentunya, yang berada di Sabang, yang berada di Aceh sana. Untuk teman kita saya ucapkan minal aizin wal faizin. Dan untuk Sobat Tani kita yang berada di Tapanuli Utara, seluruh Tapanuli, saya ucapkan minal aizin wal faizin. Dan untuk yang berada di Jambi, Jangkat, Merangin tuh sering hadir juga di channel Kopi Jalan Express, saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, untuk Abah Zulfa bergeser ke Bengkulu tuh, Bengkulu tentunya yang berada di Curup, Kepahyang, saya ucapkan minal aizin wal faizin. Tidak lupa juga tadi Abah Zulfa dari Pagar Alam tuh sering hadir. Tentunya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, mohon dimaafkan ya. Pokoknya kepada seluruh tuh. Dan bergeser ke Lampung Barat, wabil khusus seluruh Lampung Barat, sebuah Fajar Bulan yang berada di Ranau juga, yang punya akun Bapak Nendi itu sering menyimak, saya ucapkan minal aizin wal faizin. Ada juga yang dari Ranau tuh sering hadir Sobat Tani kita. Dan untuk yang berada di Lampung Utara, saya ucapkan minal aizin wal faizin tentunya tanpa terkecuali untuk Sobat Tani kita yang berada di sana. Ada juga yang di Tanggamus, Air Naningan, Lampung Utara, Bukit Kemuning ya. Oke, ada juga kita mulai nyebrang ke Pulau Jawa. Ada yang dari Bogor tuh, dari Bogor, Kuningan, tentunya ada juga dari Garut, Subang. Saya ucapkan minal aizin wal faizin. Sobat Tani kita spill lagi, ini adalah klon Arsat. Kondisi terkini seperti ini ya. Oke. Dan yang ini klon daun lebar. Kondisinya seperti ini. Oke, kita lanjut. Ada yang tertinggal dari Pandeglang sering hadir ya. Ini klon Arsat ya Sobat Tani, ini seperti ini. Dan dari Pandeglang kembali ke Jawa Tengah, Temanggung. Pak Gunarto rajin sekali ya menyimak. Pak Gunarto, saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, untuk kembali yang berada di Malang, arek-arek Malang pun sering menyimak. Untuk yang berada di Jember pun saya ucapkan minal aizin wal faizin, yang berada di Jember Sobat Tani kita yang sering menyimak. Dan
ini adalah klon Bagio ya. Oke, kita sambil ajak sobat tani kita melihat-lihat kondisi buah terkini ya, ini klon Bagio. Oke, kita geser lagi ke sini, ini klon Bagio nih. Seperti ini kondisinya ya sobat tani. Oke, tidak lupa yang berada di Bali tuh, Bali, NTB, Sulawesi dan Kalimantan kemarin sempat pada masuk berkomentar, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Dan tidak lupa untuk teman-teman YouTuber kita ya, sesama YouTuber yang sudah mendukung, tentunya saya ucapkan selamat hari raya. Selamat hari raya minal aidin wal faizin ya untuk sobat tani dan teman-teman YouTuber tentunya dan subscriber. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih tentunya yang sudah mendukung channel ini dari nol hingga sekarang tentunya. Saya ucapkan terima kasih seperti itu ya sobat tani. Ini masih klon Bagio. Oke, baik sobat tani yang berada di kepulauan Sumatera yang mungkin ada yang terlewatkan, mohon dimaafkan ya. Tentunya untuk seluruh pulau Sumatera tanpa terkecuali ya, saya ucapkan minal aizin wal faizin, dan kepulauan Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi tentunya saya ucapkan seluruhnya tanpa terkecuali ya. Dan ini adalah klon Bagio ya sobat tani, masih cukup dominan ya di tahun ini, yang mana tahun yang lalu di tahun 2024 klon Bagio bagus ya, cukup bagus, yang mana tahun 2024 memang termasuk dalam kategori musim besar. Dan alhamdulillah untuk tahun sekarang pun untuk klon Bagio masih lumayan bagus ya. Jika kita ingin di kopi musim semua ternyata masih. Dan ini adalah klon Rupe. Klon Rupe pun bagus. Karakter dari kopi Rupe ini, jika kita paham cara penyimpanan bahan maka tidak akan termakan oleh penyelang, tidak terbagi oleh penyelang maksudnya. Nah, maka buahnya akan full semua seperti ini musim ya. Nah, jadi serempak panen rayanya itu sobat tani ya. Kalaupun arsat ini, jika kita penyimpanan bahan tepat maka kita panen rayakan bisa serentak 2 kali ya, petilan atau petikan pertama sama petikan kedua. Nah, yang sering sobat tani terjadi kesalahan bagi yang masih pemula bahan penyelang, maka untuk panen rayanya sering sekali jadi berguyur ya. Kalau untuk bahan penyelang itu dari bulan 12 tuh, 12, 1, 2 dan 3 selalu kita melakukan pemetikan. Alhasil untuk kualitas buah rata-rata rendah. Itulah yang mengakibatkan bobot kopi kering kita kurang bernes ya istilahnya kalau di istilah di tempat saya. Serta untuk biji pun banyak yang hitam dan bolong. Itulah kelemahan dari buah kopi penyelang, apalagi penyelang kopi klon Tugusari ya, sangat-sangat rendah sekali untuk kualitasnya untuk penyelang klon Tugusari sobat tani ya. Baik sobat tani, kita menuju klon unggulan kita yang satu ini adalah klon Besema ya. Ini dari Pagar Alam asalnya, dari Bang Leo Anggara yang mempunyai klon Besema di Lampung Barat. Tumbuh baik ya di ketinggian 1050, kondisinya seperti ini, masih hijau ya, belum bisa kita petik. Dan kemarin sempat ada yang bertanya untuk saya pribadi sekarang sedang mengembangkan klon apa atau fokus ke klon apa. Jadi saya fokus ke klon Besema ini ya, sama klon daun lebar pada tahun-tahun ini, daun lebar grade A, sama klon Mega Tanjung ya sobat tani. Cuma klon Mega Tanjung ini untuk di tahun ini terserang oleh hama penggerek buah. Jadi inilah yang sering saya sarankan ketika
kondisi moto yuyu, mari kita kasih insektisida furadan supaya terhindar dari hama penggerek buah ya. Ini klon Mega Tanjung. Dan perlu sobat tani ketahui juga, untuk lokasi saya ini adalah bebas naungan ya, tanpa ada naungan sama sekali. Jadi untuk pembuahannya bisa maksimal seperti ini ya sobat tani. Dan ini kita hanya mengandalkan pupuk bawah aja ya, belum menggunakan spray atau semprot buah. Ini baru hasil pengolahan dari bawah saja, seperti itu ya sobat tani. Baik sobat tani dan teman-teman, jadi mengingat durasi yang lumayan panjang, untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini, dan mudah-mudahan ada hal positif tentunya yang bisa diambil dari konten video kali ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.